screen-nya. Baik, bisa lihat ya screen-nya. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke beberapa slide di depan, sedikit pendahuluan bahwa ya single atau pattern of inheritance atau pola pewarisan pada manusia itu ada beberapa ya, ada beberapa pola. Yang akan kita pelajari pertama adalah pola Mendelian. Masih ingat ya, Hugo Mendel, jadi seorang ahli genetik yang melakukan eksperimen dengan mengawinkan beberapa tanaman dengan sifat yang berbeda, dan ternyata turunannya itu membawa sifat dari kedua orang tuanya. Itu eksperimen dari Mendel. Kita tahu bahwa manusia itu diploid ya, diploid. Artinya ada dua kromosom, satu paternal, satu maternal. Sehingga kita itu mempunyai sepasang autosom dan sepasang 23 pasang autosom dan sepasang seks kromosom, seperti itu. Artinya apa? Karena kita mengatakan sepasang kromosom, berarti genom atau gen dari masing-masing kromosom itu ikut di situ. Kita mempunyai dua gen atau sepasang gen di situ. Jadi misalnya ada gen X itu ya. Kita punya dua gen X. Kalau gen itu ada di kromosom, di autosom. Dua itu. Satu dibawa dari ayah, satu dibawa dari ibu. Nah, inilah yang disebut sebagai Mendelian trait. Trait itu adalah suatu karakter yang diwariskan. Trait, ya. Dari karakter yang diwariskan menurut Mendel. Itu. Jadi kita mendapatkan karakter yang diwariskan dari kedua orang tua kita, dan nanti juga akan mewariskan karakter kita kepada anak-anak kita. Ada yang sudah punya keluarga, sudah punya anak di sini. Nah, anak kita itu membawa karakter dari kita, gitu. Yang sudah punya anak loh. Ya. Kalau kita membawa karakter dari orang tua kita, seperti itu. Ya, sehingga inilah yang disebut sebagai Mendelian trait. Nah, single gene disorder persis mengikuti hukum Mendel, sehingga kita bisa menghitung probabilitas keturunan itu membawa sifat dari orang tuanya itu berapa persen atau berapa bagian. Itu ya, jadi itu disebut sebagai Mendelian. Sehingga Victor Matuszek, seorang ahli genetik, dia sebenarnya seorang statistician ya, seorang ahli statistik. Dia menulis buku yang berjudul Mendelian Inheritance in Man atau MIM. Buku itu memuat penyakit-penyakit yang diwariskan dengan pola Mendelian. Gitu. Ya. Tapi kemudian ternyata bahwa buku ini berkembang cepat sekali sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan. Mengeditnya susah kalau dalam bentuk buku, ya, oleh karena itu kemudian dibuatlah bentuk online-nya, namanya OMIM, Online Mendelian Inheritance in Man. Kalau mau cari di Google bisa itu ya. Jadi memuat penyakit-penyakit yang diwariskan menurut pola Mendelian. Itu bisa dilihat di NCBI. Ya, ya. Nanti bisa dilihat di situ di Google ya, bisa ketemu di situ. Nah, di dalam buku ini Mendelian Inheritance in Man itu sudah diketahui 1.500 gen yang mutasi. Sudah ada 1.500 gen, sudah ada 1.500 penyakit yang diketahui dari kira-kira 30.000 gen. Jadi masih sekitar 1/20-nya. Ya, jadi hanya 5% yang sudah diketahui mutasinya, sementara yang 95%, jadi yang berapa itu? 28.500 gen itu masih belum diketahui, sehingga masih banyak pertanyaan yang harus dijawab ya mengenai single gene disorders ini. Nah, single gene disorders itu kebanyakan
didiagnosis pada anak-anak. Jadi penyakit ini ketahuan di masa anak-anak. Kita sudah tahu semua yang sudah terkenal itu kan yang paling banyak di Indonesia kan thalassemia, yang banyak itu. Thalassemia itu diketahui di masa anak-anak, ya. Sebagian besar ya di masa anak-anak. Juga misalnya aja di MD, ya, distrofi muskuler atau SMA, spinal muscular atrophy atau ovalocitosis dan sebagainya. Itu sebagian besar dari single gene kelainan gen tunggal atau single gene disorder itu didiagnosis selama masa anak-anak. Juga kemarin kita cerita soal hemofili itu juga didiagnosis pada masa anak-anak. Kurang dari 10% didiagnosis saat pubertas, di saat adolesen ya atau pubertas, dan lebih sedikit lagi yang didiagnosis pada saat adulthood atau masa-masa dewasa. Jadi ini membuktikan bahwa Mendelian inheritance in man ini seperti yang kemarin kita bahas itu didiagnosis oleh seorang dokter spesialis anak dulunya gitu ya. Tapi sekarang dengan ditemukannya multifaktorial disorders nanti di bab berikutnya ini bab single gene disorders ya, maka kita melihat bahwa banyak sekali penyakit-penyakit yang didiagnosis pada saat dewasa kalau dia bersifat multifaktorial. Ya kita bicara mengenai ini loh, kita bicara mengenai yang kelainan gena tunggal. Seperti itu. Nah, kenapa kok ada perbedaan waktu diagnostik? Itu karena ada modifier, ada pemodifikasi. Ya, sehingga penyakit itu bisa berat, severe, bisa moderate, sedang atau mild, ringan. Karena ada ringan, sedang, berat, maka yang ringan-ringan ini yang kemudian diagnosisnya agak terlambat karena orang tuanya terlambat untuk mengetahui bahwa anaknya itu ada kelainan. Thalassemia misalnya yang ringan itu tidak diketahui. Tahu-tahu dia ketika remaja kok anemik ya dan tidak bisa mengikuti aktivitas fisik seperti teman-temannya, dia didiagnosis di masa remaja. Bahkan sebagian di usia dewasa. Seorang penderita muscular atrophy, dia sempat jadi supir truk. Hebat sekali. Dia muscular atrophy, tapi dia supir truk. Sampai usia 30-an tahun baru ketahuan. Setelah dia merasakan kelemahan yang progresif, dia periksa ternyata dia muscular atrophy di usia 30-an tahun dan menjadi sopir truk. Itu berarti dia yang tipe mild ya, tipe mild sehingga terdiagnosis saat adulthood atau saat dewasa. Ya seperti itu. Mengapa kok tidak semua kelainan gena tunggal itu terdiagnosis saat anak-anak. Nah, ada beberapa nanti ke belakang ya kita bicara mengenai istilah-istilah yang akan banyak diulang-ulang. Ya, pertama adalah alel. Alel adalah alternatif ya, atau alternatif pilihan dari dua atau lebih kemungkinan satu gen itu eksis di dalam tubuh manusia. Artinya apa? Kita menerima dua kromosom dari ayah satu, dari ibu satu. Masing-masing satu ya, dari ayah dan dari ibu. Itu. Dua kromosom ini membawa gennya masing-masing, parental sama maternal. Nah, kedua gen ini bisa sama persis, ya, bisa berbeda, gitu. Ya, adalah alternatif dari beberapa versi gen yang kita dapatkan dari ayah dan ibu kita. Biasanya dua versi, ada yang 3 versi, tapi itu jarang. Biasanya 2 versi. Jadi misalnya di satu gen, sebutlah misalnya gen X itu ya, ada di situ ada T di situ, ada basa T, timin yang diwariskan dari pihak ayah. Pada kromosom pasangannya juga ada gen yang sama dan bahasanya di situ T juga gitu. Nah, karena itu dikatakan bahwa individu ini membawa alel T dari ayahnya dan membawa alel T dari ibunya, seperti itu. Ini sama, kalau itu sama. Tapi kemudian ada juga orang lain, individu lain yang ternyata versinya beda. Dia membawa alel T dari ibunya. Ternyata dari ayahnya dia membawa alel C. Sehingga dia alelnya ada 2, alel T dan alel C. Seperti itu. Ya, karena sekali lagi kita menerima mewarisi 2 kromosom, 1 masing-masing dari ayah dan ibu, dan itu bisa sama, bisa berbeda.
Itu namanya alel, jadi alternatif versi dari gen tertentu. Itu. Jadi pahami ya. Kemudian kalau alel itu sepasang, kalau sepasang atau dalam kombinasi, maka disebut sebagai genotype. Pasangan atau kombinasi dari alel. Kalau kita menganggap alel kita ada dua, maka kita berarti sepasang alel. Itu adalah genotype. Jadi tadi yang individu yang membawa ALT yang sama dari ayah dan ibu itu namanya genotype TT namanya ya. Tapi tadi yang berbeda tadi, yang dari ibunya dia membawa T, dari ayah membawa C, namanya TC. Ada juga mungkin dari ibu dan dari ayahnya dua-duanya itu alelnya C, sehingga dia menjadi CC genotipenya. Nah, itu jadi ya satu itu alel, kalau sepasang itu adalah genotype. Dan fenotype adalah karakteristik ya atau sifat yang diwariskan. Jadi traits itu adalah sifat yang diwariskan, itu yang dapat diamati. Ya, yang dapat diamati di dalam suatu individu. Jadi kalau kita bisa mengamati sesuatu, maka kita sebut sebagai phenotype, sifat yang diamati. Yang paling mudah adalah tinggi badan, berat badan, ya kan? Warna rambut, warna kulit, itu adalah phenotype, observable phenotype yang bisa diamati. Tetapi juga tidak hanya yang bisa diamati dengan mata telanjang, ya, yang bisa diukur itu juga phenotype. Jadi misalnya aja kita bicara mengenai kadar kolesterol, kadar glukosa darah, tekanan darah, ya, itu diukur. Ya, itu juga disebut sebagai phenotype. Itu. Dan disepakati bahwa phenotype itu sebenarnya adalah suatu interaksi, hasil interaksi antara gen dan lingkungan, antara genotype dan lingkungan. Itu ya. Itu kira-kira. Nanti yang kita bahas terus sampai belakang sini ini harus dipahami betul. Apa itu alel, apa itu genotype, apa itu phenotype. Nah, kemudian genotype itu ada yang homozygous, ada yang heterozygous. Yang homozygous ada dua, yaitu wild type dan homozygous mutation atau homozygous mutan. Homozygous wild type adalah individu yang dianggap mempunyai fenotip yang normal. Apa itu normal? Normal adalah satu fenotip yang umumnya ada di populasi. Itu. Jadi kita dikatakan normal itu kalau kita umum ada di populasi itu. Misalnya aja kita tingginya secara umum adalah 160 sampai 170 misalnya itu yaitu laki-laki, maka umumnya tinggi badan adalah 160 sampai 70. Itu. Kalau tidak normal berarti di luar itu, ya di luar itu. Kalau ada orang Indonesia yang tingginya 2 meter, itu berarti dia dianggap tidak normal gitu. Atau sebaliknya kalau tingginya cuma 130 cm, jadi dia juga dianggap tidak normal. Itu ya, jadi definisi normal adalah kalau dia terdapat secara umum, ya. Jadi mayoritas orang itu membawa sifat itu, maka dikatakan umum. Nah, kalau mutasi adalah perubahan sebenarnya. Mutation itu change. Mutation itu change, perubahan itu. Jadi yang berubah itu adalah dikatakan sebagai homozygous mutan. Gitu. Ya, jadi dua-duanya mungkin berasal dari kedua orang tuanya, ayah atau ibu. Mungkin ayah ibunya heterozigot ya, sehingga mewariskan alel mutan masing-masing satu ke anaknya, maka anaknya jadi homozygous mutan. Nah, kalau berbeda adalah heterozygous. Kira-kira ada mungkin dipahami. Gitu. Tapi sudah paham ya alel sama genotype, itu yang penting di situ. Kenapa ada alel ada genotype? Oleh karena kita mempunyai sepasang kromosom, satu dari ayah, satu dari ibu. Oleh karena itu mempunyai sepasang gen. Ya, jadi di dalam gen itu kita dalam satu lokus tertentu maka kita mempunyai kemungkinan alternatif versi yang mana yang kita punyai. Kira itu. Nah, kemudian di dalam single gene disorder dan juga multifactorial disorder kita mengenal family pedigree atau family tree. Ya, agak berbeda dengan family tree pada umumnya, maka family pedigree dalam konteks genetik adalah suatu representasi genetik pada diagram keluarga. Jadi diagram keluarga yang sudah diberi tambahan informasi genetik di situ.
Apa yang ditambahkan? Yaitu penyakit-penyakit yang diwariskan pada beberapa generasi. Sekali lagi, family pedigree dalam konteks genetik adalah family tree yang ditambahkan dengan informasi mengenai penyakit-penyakit yang diwariskan melalui beberapa generasi. Jadi ada tambahannya tadi. Jadi kuncinya ada tambahan bahwa di situ ada informasi mengenai penyakit yang diwariskan pada beberapa generasi. Jadi itu penyakit atau tren yang diwariskan beberapa generasi. Itu. Kalau cuma satu generasi ya bukan tree namanya. Itu namanya branch. Kalau tree itu ya pohon ya, beberapa generasi gitu. Tidak boleh hanya satu saja, beberapa. Berapa minimal? Nah, dikatakan beberapa sumber mengatakan 3. Jadi ya dari ayah ibu, anak sampai cucu, atau dari kakek nenek, ayah ibu sampai anak. Itu minimal 3 generasi minimal. Baru bisa disebut sebagai family pedigree. Karena itu kalau kita membuat family pedigree jangan hanya 2. 2 itu belum masuk kriteria family pedigree. Minimal 3 lapis, 3 generasi itu baru disebut family pedigree. Ya, family pedigree ini menunjukkan hubungan antara individu dan individu mana saja yang membawa sifat genetik atau penyakit tertentu. Gitu. Jadi ada relation di situ. Oleh karena itu di family pedigree ada garis-garis yang menghubungkan antara satu individu dan individu yang lainnya. Ada garisnya di situ. Garis itu entah karena keturunan ya atau karena perkawinan. Itu bisa seperti itu. Harus di situ. Nah, biasanya yang menarik, mengapa kita membuat family pedigree dalam konteks seperti ini? Oleh karena adanya index case. Index case adalah pasien yang pertama datang ke dokter atau ke petugas kesehatan. Ya. Pada keluarga itu atau populasi itu. Yang pertama datang. Yang pertama didiagnosis. Itulah index case. Dari index case, itu akan dikembangkan. Index case akan dicari orang tuanya siapa. Orang tuanya dicari keluarganya siapa, adiknya, kakaknya kalau ada. Dari situ keluarga inti dapat akhirnya kakek neneknya siapa, paman bibinya siapa, sepupunya siapa. Itu akhirnya berkembang ya. Dari index case itu dibentuklah family pedigree yang lengkap. Terus sekali lagi entry atau masuknya petugas kesehatan untuk membuat family pedigree itu berasal dari index case. Ya, index case atau propositus, kadang-kadang disebut propositus. Atau dalam penyakit infeksi bisa jadi, tapi ini bukan family pedigree. Dalam penyakit infeksi itu index case adalah orang yang pertama kali diketahui terinfeksi coronavirus misalnya kan ya, wah diketahui dia terinfeksi di situ. Dia spread ke mana saja itu bisa juga, tapi agak lain ya. Itu agak lain karena itu bukan family pedigree ya, tapi dia lebih ke arah disease pedigree ya. Sampai berapa turunan. Jadi sekarang ini sudah sampai turunan ke 8, ke 9, 10. Artinya coronavirus itu sudah menular, diurutkan dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu sudah sampai ke lebih dari 5 turunan. Tapi bukan family turunan penyakit itu karena dia menularkannya ke orang-orang yang tidak selalu keluarganya. Jadi ya luar biasa itu. Bagaimana membuat pedigree untuk coronavirus itu bisa dari klaster-klaster yang ada. Di Jogja itu yang terkenal klaster X-Square, soto Lamongan. Siapa yang suka soto Lamongan? Ya, hati-hati ya. Yang di dekat X-Square itu ada soto Lamongan yang laris, ternyata dia menjadi klaster COVID-19. Gitu. Yang lainnya banyak klasternya, macam-macam. Ada super spreader, ya kan? Satu orang menyebarkan ke lebih dari 10 orang, super spreader. Itu kira-kira. Ya, seperti ini kira-kira ini adalah yang kemarin kita bahas mengenai royal hemophilia ya, seperti ini kira-kira. Queen Victoria, Prince Albert, terus menyebar sampai ke bawah-bawahnya, sampai ke sekarang Queen Elizabeth II, Prince Philip, Prince Charles ya, dan ke bawahnya, terus ke bawah sana. Ya. Itu kira-kira. Jadi kita melihat yang di sebelah kiri itu terus sampai ke bawah. Sampai sekarang sudah punya cucu.
Charles sudah punya cucu ini, ya. Kemudian yang sebelah kanan tidak ada kabarnya. Ya, ini yang dipublish seperti ini. Yang sebelah kanan tidak ada kabarnya. Kita nggak tahu, ya nggak tahu kemana mereka. Ya, jadi ini yang kita pahami sehingga sekarang ini yang di keluarga kerajaan yang boleh menikah, yang ini adalah yang keturunannya sebelah kiri ini, ya dari Victoria sama Albert dan Edward dari George V ke bawah ya, terus akhirnya Elizabeth dan seterusnya. Itu. Jadi yang ini nggak boleh. Yang sebelah kanan tuh nggak boleh punya keturunan, atau kalau punya keturunan tidak dipublish di sini. Nggak ada riwayatnya. Ini simbol-simbolnya. Jadi tadi harus ada keterangan male itu kotak, female itu bulat ya. Kemudian dihubungkan kalau dia menikah ada garisnya. Gitu. Kalau dia sudah menikah kemudian bercerai dicoret. Gitu. Dan menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Gitu. Atau kalau laki-laki dia menikah dengan satu perempuan, ini menikah lagi, satu lagi, menikah lagi, satu lagi. Nah, itu bulatnya banyak sekali nanti. Jadi kalau seorang pria menikah dengan 3 orang wanita dan anaknya banyak, itu nanti membuat degrinya susah banget. Ini adopted, ya. Diagonal lain itu sudah pass away, sudah meninggal, ya, dan seterusnya. Itu ada beberapa kesepakatan yang sudah diakui oleh. Kita nggak boleh bikin yang lain-lain. Male atau boy itu ya kotak. Yang bulat itu female atau girl itu nggak boleh dibalik-balik. Ya, itu sudah kesepakatan itu. Kalau divorce ya dicoret. Kalau meninggal ya dicoret kotaknya atau bulatnya. Nggak boleh. Pregnancy loss ya abortion itu nomor lebih. Ini adalah segitiga. Nggak boleh di bulat. Nggak boleh. Stillbirth seperti itu. Bagaimana jika informasinya terbatas? Kalau terbatas ya tidak diketahui. If you don't know names and age of family members, but to know the number of boys and the girl, you can do this. Jadi ini, ya ada orang tuanya ini punya 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, tapi nggak jelas informasi yang mana, siapa namanya, berapa tahun, itu nggak jelas. Ini kalau kita tahu anaknya 8 itu 5 laki-laki 3. Kalau tidak tahu sama sekali, maka segitiga 8. Artinya anaknya 8 tapi nggak tahu. Gitu. Kenapa seperti ini? Karena membuat family tree atau family degree belum jadi budaya di masyarakat. Gitu. Ya. Kalau saya tanya, ya siapa yang tahu nama Mbah Buyutnya? Ya, siapa yang tahu nama Mbah Buyutnya? Tidak semua orang tahu nama Mbah Buyut kita. Dan Mbah Buyut itu eyangnya ayah kita. Kalau ayahnya ayah kita, kakek kita tahu namanya. Ya, kalau Mbah Buyut kita, jarang yang tahu. Apalagi ayahnya Mbah Buyut, nggak tahu. Ayahnya Mbah Buyut, anaknya berapa? Nggak tahu. Ya, itu. Jadi belum membudayanya. Akhir-akhir ini aja kita mengadakan terah. Wah, bikin terah tiap Lebaran. Tapi tahun ini nggak ada terah karena kena COVID semua. Ya, baru kita mau menyusun family degree, susahnya bukan main. Jadi nggak mudah di budaya-budaya tertentu di Eropa itu 7 turunan itu gampang melihatnya. Arsip keluarga itu di balai kota di bagian administrasi balai kota itu sejak abad ke-19 itu ada. Tahun 1800, tahun itu ada semua di situ disimpan. Ya. Di kita tahun 50-an, tahun 60-an nggak ada. Coba aja ke kelurahan di situ. Tanya arsip tahun 1950, nggak ada. Sampai tahun 70-an ke sini baru mulai ada. Ya, itu. Jadi ya ini jadi sepertinya gampang ya, tapi tidak semudah itu pada praktiknya. Ini tidak gampang. Wah ini maaf ini belum saya edit. Ini sebenarnya kan ada mahasiswa Palestina ya, makanya mohon maaf ya, Haikal namanya ya. Kamu Haikal ya? Tidak apa-apa tuh. Hamzah, sorry, so I editing the PowerPoint, so sorry about that.
Okay. Hamza, are you here or are you in Palestine? Yeah, I am from Palestine. Oh, I mean, you are here in Yogyakarta, or you are Now in Jogja. in Jogja? Oh, okay. Yeah. Okay. Like, Sometimes you can meet me maybe next week. Yeah, I will okay. share you there. Or you can discuss with me for the content of this. Thank you, Doctor. Yeah, I met your friends, Muhammad Abu Arah and also. Yeah, ini friends saya ya. Okay, yeah, very sorry about the PowerPoint part of this PowerPoint is still in bahasa ya. Sorry. Okay. Okay. Oke, ada dua ya. There are two heterogeneity, locus heterogeneity and allelic heterogeneity. Hamzah, you can check it. How about the locus heterogeneity and allelic heterogeneity? Kalau heterogenitas locus itu penyakit karena mutasi pada locus yang berbeda. Satu penyakit yang sama, the same disease caused by mutation in different locus. Yeah, for example, retinitis pigmentosa and Ehlers-Danlos syndrome caused by different mutation. Different mutation cause same disease. Heterogeneous allelic, one mutation in locus cause different disease. Yeah, for example, red gene mutation cause Hirschsprung disease and multiple endocrine hyperplasia. So that's different. Again, that one disease caused by mutation in several locus is locus heterogeneity. If the allelic heterogeneity is one locus mutated cause several diseases, ya itu heterogeneous allelic. Ya, saya kira itu ya, nanti bisa dilihat lagi. Baik. Ya, Hirschsprung disease di penyakit yang sepertinya multifaktorial dia. Ya, dia tidak not a single gene disorders. Oke, so sekarang kita ya karena waktunya terbatas ya. Autosomal resesif, resesif autosomal. Apa itu autosomal resesif? Autosomal resesif adalah suatu penyakit yang satu normal allele. One normal allele is enough. Mean that 50% of protein is enough to do the normal function. Jadi ya 50% protein itu cukup untuk normal function. Ini resesif. Kalau dominan 50% normal protein tidak cukup. Autosomal dominant mean that 50% of normal protein is not enough to do functional normal function. This is recessive. Mean that one normal allele is enough. Jadi kelainan pada autosom fenotip terekspresi hanya pada individu homozigot mutan. So phenotype only expressed if the individual is homozygous mutant. So two allele are mutant. So the disease will be expressed. If only one allele mutant, one allele normal, so the individual is what we call carrier. Jadi kita menyebutnya carrier. Itu ya. Jadi ini 50%, 50% normal protein is enough. Ya, biasanya satu penyakit itu kurang dari 30% itu baru kemudian muncullah fenotip. Less than 30% then the phenotype will be appear. Gitu. Why? Because margin of safety of the protein is wide. Jadi margin safety itu lebar sehingga individu heterozygote individu shows a normal phenotype. Gitu. Jadi itu prinsipnya. Intinya bahwa pada autosomal resesif satu alel normal atau 50% fungsi protein normal itu cukup untuk menjalankan fungsi fisiologis. One normal allele, 50% of normal protein is enough to conduct the normal or physiological process in our body.
usually defect enzyme. Ya, usually is enzim, defect pada enzim. Mengapa begitu? Oleh karena enzim ini bisa dikompensasi dengan pathway, because the enzyme can be compensated with the other pathway. So 50% is enough. Other pathway will support this enzyme. Nah, biasanya pasien ini berasal dari orang, usually the parents are heterozygous. Parents are heterozygous. They are normal. They're normal. Then they married. They don't know about the disease. They married, but the child inherit mutant allele from the mother and one mutant allele from the father, and then the child is homozygous mutant. So that's why carrier is phenotypically normal. Jadi carrier itu normal, dia nggak tahu kalau dia itu membawa penyakit ini. Karena itu dia menikah. Itu sering terjadi di daerah-daerah tertentu yang banyak, yang thalassemia misalnya. Ada yang dari Banyumas, ada dari Cilacap, itu dari Cilacap, Banyumas, kemudian Purwokerto, gitu. Sampai ke barat ke arah Tasik ya, perbatasan itu Tasik itu adalah daerah-daerah yang banyak thalassemia. Iya, thalassemia. Jadi banyak thalassemia sehingga banyak individu yang heterozigot, yang mereka tidak tahu kalau mereka itu carrier, sehingga menikah dengan sesama heterozigot, muncullah thalassemia itu. Jadi consanguinity is the key word here. Jadi consanguinity is a married with the family, with the close family. Jadi perkawinan dengan keluarga dekat atau perkawinan sedarah is a consanguinity. Consanguinity. Ya. Jadi di Jepang misalnya, di India, di Timur Tengah, first cousin marriages, di Indonesia juga ada ya. Meskipun angkanya belum jelas, tapi ada. Baru saya bilang mengenai pekgo itu ya. Pekgo tahu kan ya? Pekgo itu ngepek tomboni, jadi menikah dengan tetangganya sendiri. Padahal kalau dirutut ke atas, sebenarnya tetangganya itu ya masih ada hubungan keluarga gitu. Sehingga itu hati-hati ya, itu mengumpulkan alel-alel resesif, sehingga peluang consanguinity untuk melahirkan anak dengan kelainan genetik itu lebih besar. Jadi kalau menikah itu jangan dengan sepupunya, janganlah, masuk sepupunya sendiri nikahi ya. Nikahnya dengan yang jauh sekalian gitu. Cerebral pigmentosum, kemudian yang lainnya, stillbirth, neonatal death, congenital malformation 3 to 5%, lebih 2 kali lebih lipat. Jadi kira-kira risiko consanguinity untuk melahirkan anak yang cacat itu sekitar 2 kali lipat dibandingkan yang bukan non consanguinity. Gitu. Jadi perkenalan sedarah. Thalassemia masih sering ya. Nah, itu teman-teman di Purwokerto ini banyak ketemu dengan thalassemia. Sickle cell anemia di beberapa tempat ya, di Lombok, di Kalimantan masih banyak sickle cell anemia. Ya ini yang kita lewati aja ini. Jadi ini masih banyak ya sickle cell anemia. Jadi glutamat menjadi valin. Karena glutamat menjadi valin, maka sifat dari globin akan berubah. Glutamat itu polar, acid, valin itu non-polar dan netral. Sehingga kalau dia berada pada hemoglobin, maka yang valin ini pada kondisi oksigen concentration yang rendah, dia akan berubah menjadi memanjang, cycling ya, seperti sapit. Ini yang normal nih, dalam kondisi oksigen yang rendah maupun tinggi, bentuknya ya sama. Tapi kalau yang sickle cell hemoglobin dalam kondisi oksigen yang rendah, dia akan berbentuk sapit dan akan berbahaya karena akan menggumpal, lebih mudah membentuk agregat, menyumbat pembuluh darah di perifer. Seperti ini bentuknya. Ya.
Contoh aja dari anemia sel sapi. Nah, kita lihat autosomal recessive inheritance, itu pola pewarisannya itu hampir ada di setiap generasi. Carrier tadi ini seperti ini. Jadi, kalau dua-duanya carrier, maka 50% carrier, 25% mutan, 25% normal. Untuk setiap kali punya anak, itu ya. Jadi setiap kali hamil, maka peluang anaknya adalah 25% normal, 50% carrier, 25% itu sakit atau mutan. Ya, artinya kalau dia anak pertama itu sudah sakit, anak kedua ya bisa lagi sakit gitu. Ya, anak pertama sehat, anak kedua bisa jadi sehat juga. Gitu. Jadi itu tidak berarti kalau sesudah anak pertama sakit, wah berarti anak kedua sudah nggak sakit lagi dong, kan sudah diambil 25%. Enggak. Untuk setiap persalinan, untuk setiap kehamilan, maka peluangnya adalah 25% sakit, 50% carrier, dan 20% itu sehat. Seperti itu. Dan nomor 2 itu jarang, jadi jarang sekali perkawinan antara dua individu yang sakit. Dua-duanya sama-sama thalassemia mau menikah itu loh. Jarang terjadi itu. Yang paling sering nomor 1 nih, dua-duanya carrier paling sering. Nomor 2 jarang. Ya, nomor 3 juga jarang. Kalau orang sehat ya mau melihat itu kan udah enggak lah, mesti milih yang sehat itu ya. Nomor 4 sering. Jadi heterozigot menikah dengan homozigot, karena homozigot nggak tahu kalau dia itu heterozigot, gitu, carrier dia. Itu anaknya nanti 50% carrier, 50% normal. Itu juga jarang. Nomor 5 ya, carrier menikah dengan yang sakit. Itu juga. Jadi paling sering 1 sama 4 sering kejadian itu. Carrier atau carrier normal. Kalau carrier normal masih oke, karena nanti tidak ada anaknya itu yang sakit. Ini karakteristiknya apabila dapat program biasanya pada sip-sip, bukan pada orang tua atau anaknya. Jadi seperti itu. Male dan female punya peluang yang sama karena di autosomal nih ya. Orang tua menderita carrier asimptomatik. Masih ada hubungan kekerabatan ya, dan peluangnya adalah 22%. Jadi kira-kira autosomal resesif. Autosomal dominan. Jadi tadi disampaikan di depan bahwa kalau autosomal dominan, maka satu alel sehat itu tidak cukup untuk menjalankan fungsi fisiologis. Harus 2 alel sehat. Jadi 1 itu sakit. Gitu. Dan lebih dari setengah dari mental disorder itu diwariskan secara autosomal dominan. Frekuensinya dalam populasi tinggi 1/500 orang Eropa. Kalau penyakit genetik dengan frekuensi 1/500 tinggi. Ya. Gitu. Kalau penyakit genetik ya. 1 dari 1.000 orang Amerika menderita myotonic dystrophy, itu tinggi, teman 1.000. Karena dia autosomal dominan. Dari generasi ke generasi itu selalu ada dengan peluang 50%, sehingga ini sangat memberatkan. Jadi penyakit yang autosomal dominan sangat memberatkan, tidak hanya untuk pasien, tapi juga untuk seluruh keluarga. Mutasi baru sering ditemukan dengan fenotip yang tiba-tiba muncul dalam keluarga yang sebelumnya tidak ada riwayat penyakit tersebut. Jadi penyakit seperti ini ya, single gene disorders itu dikatakan penyakit yang jarang ya, yang jarang. Karena memang fungsinya itu memang jarang-jarang dalam masyarakat ya. Tapi kalau diakumulasikan, ditambahkan semuanya, maka bisa mencapai 3-5% dari populasi. Banyak ya, cukup banyak itu. Kalau kita 270-an juta penduduk Indonesia, katakanlah 3% aja, itu sudah 3 kali 27, berarti sekitar 8 juta orang dengan penyakit genetik. Banyak sekali 8 juta, dan itu terus-menerus ada. Jadi ini ya, membebani, karena terus-menerus, dia ada terus, dia harus dirawat ya, sampai survivalnya tahun berapa tahun dia harus dirawat. Mutasi baru yang de novo, ini ada mutasi baru yang namanya de novo mutation, fenotip yang tiba-tiba muncul, jadi ayah ibunya itu normal ya. Tiba-tiba saja kemudian ada anak yang menderita penyakit tersebut karena memang namanya germline mutation, jadi mutasinya itu di sel sperma atau sel ovum, bukan di sel somatik. Sel somatik ayahnya itu normal, bapak ibunya.
Tapi kemudian salah satu ketika proses oogenesis atau spermatogenesis ada apa DNA damage di situ, ya, di repair nggak bisa itu, di repair nggak bisa sehingga anaknya kemudian membawa mutasi dan kebetulan muncullah autosomal dominan ini. Itu, jadi ini mengejutkan ya, karena kadang-kadang ayahnya nggak terima, ayah ibunya tuh nggak terima kalau anaknya kok menderita penyakit genetik sementara mereka berdua normal. Yang paling sering marah itu ayahnya, marah ke ibunya. Iya, dikiranya oh ini yang penyebab bikin gara-garanya itu ibunya yang sel ovumnya. Nah, saya pernah satu kali mendapatkan kasus seperti ini ya, dengan apa neonatal convulsion, jadi epilepsi pada neonatal. Ayahnya marah ya karena tidak terima. Ada 3 anak, anaknya yang ketiga ini yang epilepsi. Ibunya yang disalahkan. Akhirnya kita cek spermanya. Cek spermanya. Ternyata yang mutan itu ayahnya, bukan ibunya. Yang mutan itu ayahnya. Ya, bukan ibunya. Ibunya tidak kita ambil, tapi mutasi pada sel sperma ayahnya itu persis seperti mutasi pada anaknya nomor 3 itu. Tapi sel somatiknya dari leukositnya ayahnya itu normal. Ya, jadi leukosit ayahnya itu normal, tapi sel spermanya itu mutan. Gitu. Jadi ternyata yang penyebab mutasinya dari ayahnya, bukan dari ibunya. Pernah ada kasus seperti itu. Baik, satu hal tidak cukup untuk mencegah penyakit oleh karena margin of safety sempit ya, sehingga 50% gen yang aktif tidak cukup untuk mencegah penyakit. Namanya haploinsufficiency. Ya, setengah aktivitas normal itu insufficiency, tidak cukup. Harus ya, haplo itu nggak cukup, 1 itu nggak cukup, harus 2. Gitu. Yang kedua, mutan protein mempengaruhi fungsi protein normal, namanya dominan negatif effect, seperti pada osteoporosis imperfecta. Karena kolagen, satu serabut kolagen itu rusak, maka serabut yang lainnya akan terjadi rusak juga. Jadi seperti kita mempunyai senter, ya tahu ya, senter itu apa? Lampu senter dengan 3 atau dengan 2 batu baterai. Maka 2 batu baterai itu harus bagus semua. Ya kan? Coba aja nanti punya senter, 1 batu baterainya normal, 1 baterainya rusak, itu nggak akan nyala. Seperti itu kira-kira. Yang berikutnya, mutan protein menaikkan fungsi simple gain of function atau toksik terhadap sel, misalnya achondroplasia atau Huntington disease. Jadi achondroplasia itu mutasinya pada FGR, reseptor fibroblast growth factor receptor. Jika mutasinya gain of function, dia menutup epifis itu menutup lebih cepat. Achondroplasia lihat penyakitnya sering ya, orangnya pendek itu ya, sering muncul di sirkus, di Yul dan Mbak Yul. Itu achondroplasia itu ya, Yul dan Mbak Yul itu. Dia epifisisnya nggak berkembang. Tulangnya itu, tulang panjangnya itu tidak berkembang, sudah menutup lebih dini karena fungsi dari FGF reseptor, fibroblast growth factor receptor itu meningkat karena mutasi, namanya gain of function. Jadi ya, mutasi itu jarang sekali yang gain of function. Biasanya loss of function pada umumnya. Ya, hanya beberapa aja mutasi yang gain of function, termasuk FGF reseptor ini. Sehingga kalau epifisis tertutup lebih awal, maka tulang panjangnya itu nggak akan optimal ya, mau pendek. Juga tulang frontalnya, os frontal juga apa, bossing ya ke depan, menonjol ke depan. Jadi itu mengapa kok autosomal dominan itu mempunyai 1 alel tapi tetap sakit. Jadi yang kedua adalah adanya variabilitas fenotip. Ada penetrans. Penetrans adalah probabilitas satu mutasi gen yang terekspresi dalam fenotipnya. Jadi artinya begini, satu mutasi itu tidak mesti selalu terekspresi dalam fenotipnya. Jadi dari 100 orang pembawa mutasi itu tidak semuanya sakit. Ada sebagian dari individu itu dengan
mutasi yang sama, tapi sehat. Itu namanya reduced penetrance. Jadi tidak semua individu yang membawa mutasi itu akan sakit. Ada beberapa yang sehat. Ya, jadi misalnya penetrance-nya 80%, artinya dari 100 orang yang membawa mutasi, 80% sakit, 20% enggak sakit, sehat. Itu. Yang 80% sakit itu pun dia bervariasi. Variable of expressivity. Artinya apa? Derajat berat ringannya penyakit itu tidak sama pada 80 orang yang sakit itu. Jadi ekspresivitasnya itu bervariasi antara satu individu dan individu yang lainnya. Jadi sama-sama akondroplasia, tapi ada yang benar-benar parah, yang benar-benar tingginya itu cuma 120, 30, tapi ada yang mendekati normal, 150, 145, lumayan masih. Meskipun kelihatan tanda-tanda dia menderita akondroplasia. Jadi severity-nya beda, ada yang severe, ada yang mild, ada yang moderate. Itu. Mengapa? Karena ada tadi faktor modifier tadi. Ada modifier dari apa protein-protein lainnya yang berperan pada pertumbuhan tulang. Sehingga kalau seorang mutasi, seorang mutan dia dengan gizi yang baik, dengan perawatan yang baik, mungkin sejak kecil sudah diberikan fisioterapi yang memadai, dia bisa tumbuh mild, ya, mild penyakitnya bisa lumayan 100, tingginya 145, 150, itu lumayan sekali. Tapi kalau kebetulan membawa mutasi dan kemudian gizinya nggak bagus, terapinya juga terlambat, ya tidak ada penanganan medik yang memadai, ya dia akhirnya tidak bisa optimal. Jadi di kurva bawah menjadi severe di sana. Dan pleiotropik ekspresi satu gen itu karena gen ini terekspresi di lebih dari satu organ. Ya, ada di tulang, kemudian ternyata diekspresi juga misalnya di ginjal, diekspresikan di saraf pusat itu. Ya sehingga kalau dia mengalami mutasi, maka protein itu akan terganggu tidak hanya di tulang saja, tapi juga di organ yang lainnya. Namanya pleiotropik. Jadi ekspresi satu gen yang menyebabkan bermacam-macam fenotip keterlibatan organ tanda dan gejala oleh karena gen tersebut diekspresikan di berbagai organ yang lain. Seperti itu. Ya biasanya pada autosomal dominan dan autosomal yang mutan, ya, autosomal yang homozigot mutan itu lebih berat daripada yang heterozigot. Dua-duanya mutasi itu lebih berat. Individu yang heterozigot mempunyai intelijensi yang normal dan hidup normal, tapi yang homozigot sering meninggal pada awal kehidupannya. Itu kita pahami lah. Karena itu yang kita temui di TV itu ya mungkin yang heterozigot ya. Yang homozigot sudah tidak survive di awal-awal kehidupan. Contoh lain selain akondroplasia adalah familial hiperkolesterolemia. Jadi hiperkolesterolemia familial, ini karena kerusakannya pada LDL reseptor. Reseptornya LDL, low density lipoprotein receptor. Dia nggak punya reseptor itu, sehingga kolesterol di dalam darah tidak bisa ditransport ke jaringan. Akibatnya peningkatan kolesterol di dalam darah. Kalau LDL reseptor mengalami mutan, maka orang ini akan mengalami hiperkolesterolemia pada usia muda. Dan kalau dia homozigot mutan, maka pada usia muda dengan kolesterol yang tinggi itu akan berisiko untuk penyakit jantung. Jadi ada banyak yang kasus yang meninggal usia muda karena serangan jantung. Jadi saya pernah diceritani oleh spesialis jantung di Sarjito, dia pernah menerima pasien meninggal karena serangan jantung pada usia 15 tahun. 15 tahun ada serangan jantung. Itu karena hiperkolesterolemia familial. Itu luar biasa. Jarang-jarang tapi sih ya, tapi pernah ada kasus seperti itu. Gitu. Jadi kecuali pada penyakit Huntington dan juga multiple endocrine neoplasia tipe 1, tipe 2, individu heterozigot dan homozigot sifatnya mirip. Itu dia akondroplasia kalau lihat fotonya ya. Jadi pendek-pendek, tulang panjangnya itu tidak bisa optimal dan frontal posing ini tapi sebagian besar orang, sebagian individu ini inteligensi itu normal, pinter-pinter mereka. Jadi kalau mereka menjadi figuran di film-film itu ya, mereka cepat sekali menangkap adegan-adegannya itu, mereka cepat sekali hafal.
artis utamanya itu malah bego banget, nggak bisa hafal-hafal. Kalau dia malah cepet hafal. Sehingga artis utamanya yang cantik-cantik dan kadang-kadang diajarin loh, nggak begini, harusnya begini gitu loh. Nah, mereka pinter mereka itu ya. Jadi adegan beradegan itu mereka transkrip, skrip dari naskahnya itu mereka cepat sekali hafal. Ya, pernah diceritain itu ketawa. Jadi mana yang artisnya itu dimarah-marahin karena salah terus. Sebenarnya yang figurannya ini malah langsung itu skrip berapa puluh halaman tuh langsung ngerti. Ya, hebat sekali ya. Tapi ya memang dia perannya seperti itu. Dia pinter tapi ya di dalam film itu ya cuma jadi pelengkap penderita ya. Cuma ditendang sana tendang sini jadikan panyolan, dibully sana di sini. Dan mereka pinter-pinter, jauh lebih pinter daripada artis atau aktor utamanya, jauh lebih pinter. Ini juga evaluasi seperti band 3 saya kira itu. Inilah autosomal dominant inheritance ya, dari ayah ibu terus ya di setiap generasi, dan sering tiba-tiba muncul tadi de novo mutation, tiba-tiba muncul ayah ibu yang normal, tahu-tahu orang Jawa bilang mak jegagik, dapat anak yang cacat itu, kita sering tidak terima. Ini karakteristiknya penentu ditemukan pada setiap generasi, resikonya 50%, yang normal tidak akan mempunyai anak yang sakit kecuali mereka dengan reduced penetrans. Jadi kadang-kadang ayah itu normal, karena dia reduced penetrans dia, tiba-tiba melahirkan anak yang sakit, bingung, kok bisa? Ini suami istri normal semua, kok anaknya ternyata setelah kita cek ayah itu mutan. Orang tua itu salah satu itu mutan, tapi dia reduced penetrans dia. Itu bisa. Ada perbedaan rasio laki dan perempuan dan banyak kasus karena mutasi baru. Banyak ini, dan ada kalau lihat di TV ada itu Little Woman in LA. Ya, itu ada itu. Little Woman in LA itu menceritakan akondroplasi ya pada penduduk New York di LA, di LA itu ada. Coba dicek di TV. Saya lupa channelnya apa. Little Woman in LA. Jadi mereka ya berdandan juga, akondroplasi yang tingginya 130, 140 itu, tapi mereka berdandan ya, modis juga itu. Punya pacar sesama akondroplasi ya. Ya itu ya sangat menarik sekali itu. Baik, yang ketiga adalah X-linked. Ini sangat penting sekali ya. Kalau tadi yang autosomal dominan resesif itu tidak ada kaitan dengan seks kromosom, ini dengan seks kromosom X-linked. Karena itu yang banyak menderita penyakit ini adalah yang laki-laki, karena yang wanita carrier biasanya normal, biasanya. Ya. Gitu. X itu penting sekali karena ada 1.400 gen terdapat pada kromosom X, 40% terkait dengan penyakit atau sekitar 500 penyakit terkait dengan X-link, banyak. Ya. Dari 1.500 tadi penyakit tadi, 500-nya X-link, yang 1.000 ya autosom, ini banyak. Nah, yang penting adalah bahwa kromosom X itu mengalami inaktivasi kromosom X. Jadi salah satu kromosom X pada wanita akan mengalami inaktivasi sehingga ekspresi gen di kromosom X akan mirip dengan yang pria. Jadi XX itu yang satu itu terinaktivasi, X inaktivasi. Satu lagi X yang normal. Itu menurut namanya Lyon hypothesis. Hanya satu kromosom X wanita yang selektif ditranskripsikan. Pada awal kehidupan embrio ada terjadilah inaktivasi. Bagaimana inaktivasinya? Dengan cara metilasi global pada kromosom X. Nah, saya tidak bisa menceritakan proses ini secara detail ya, tapi inaktivasi kromosom X itu terjadi karena metilasi secara global. Apabila seluruh kromosom X sudah termetilasi, maka dia akan inaktif seperti itu pada awal kehidupan. Dan seterusnya, jadi ketika dia membelah kemudian sel-sel keturunannya itu akan mempunyai kromosom X yang tidak aktif salah satunya. Ini ya, nggak begitu kelihatan, sehingga di dalam kumpulan sel ini sebagian X itu terinaktivasi, sebagian X itu aktif, itu sehingga disebut sebagai mosaikism. Jadi mosaik. Jadi wanita itu mosaik. Kenapa mosaik? Karena kromosom X-nya
yang satu teridentifikasi, satu aktif. Gimana tanya yang paling mudah dengan melihat bar body, BARR, ya, bar body di mukosa pipi. Itu lakukan olesan, diambil, dikerok mukosa pipinya, kemudian dilihat di bawah mikroskop, maka akan muncullah bar body. Jadi selnya itu ada tanda khusus oleh karena kromosom X itu padat karena terventilasi tadi. Ada bar body. Dulu dipakai untuk mendeteksi ini atlet yang memalsukan diri, atlet laki-laki tapi ya dia jadi wanita, ketahuan. Ini bar body ini. Ini saya kira ini kita lewati beberapa bagian yang tidak mengalami inaktivasi pada pseudoautosomal region, kemudian di daerah tertentu ya, misalnya itu steroid sulfatase itu juga tidak mengalami inaktivasi. Sehingga tadi di depan mirip, jadi ekspresi gen laki-laki dan perempuan itu mirip, tapi ada sedikit beda karena ada yang escape from inactivation. Ya, sehingga adanya inaktivasi kromosom X ini menyebabkan munculnya satu fenomena yang disebut sebagai manifesting heterozygote. Pada heterozygote, ya, pada umumnya, ya, allele yang sakit terletak pada X yang aktif. Nah, pada balita heterozygote, allele yang sakit pada umumnya terletak pada X yang tidak aktif. Ya, kembali. Pada umumnya. Allele yang sehat itu pada X yang aktif, sehingga heterozygote itu carrier, dia tidak sakit ya ternyata itu. Pada umumnya. Pada manifesting heterozygote, ya, heterozygote itu ada kelainan, ada yang keliru di situ sehingga allele yang sakit terletak pada kromosom X yang aktif. Sementara allele yang sehat justru pada kromosom X yang inaktif. Ini paham ya? Ya seharusnya ini heterozygote ini dia normal, tapi karena yang sehat itu inaktif, yang sakit itu malah aktif, maka ya sudah, dia akhirnya manifest lah penyakit itu, misalnya buta warna, hemofili dan sebagainya. Itu ada, ya ada laporan sedikit tapi jarang sekali dilaporkan pada wanita heterozygote. Tapi jarang, tapi ada. Ini harus kita perhatikan. Nah, X-linked itu adalah resesif biasanya pada umumnya, jadi fenotip terekspresi pada pria saja ya, dan wanita yang homozigot, kecuali yang manifestasi heterozigot tadi. Ya, ini hemofilia dan sebagainya, saya kira sudah kita lihat di situ. Jadi hemofili pada ayah tidak akan diwariskan kepada anak laki-laki, ya kan? Ayahnya kan X hemofili Y, ya, dan menikah dengan X normal, sehingga anak laki-laki itu dapat kromosom Y dari ayah. Kromosom X masih dari ibu. Jadi anak laki-laki itu dapat kromosom Y dari ayah, kromosom X-nya pasti dari ibu. Oleh karena itu anak laki-laki dari penderita hemofili itu normal. Tapi anak perempuannya mungkin carrier ya, karena kromosom X-nya itu satu dari ayah pasti dia XH, satu dari ibu dia X, ya carrier. Sehingga nanti yang sakit adalah cucu laki-laki dari orang dari pasangan itu. Ya, jadi yang sakit tadi adalah cucu laki-laki. Saya pernah ditanyain tuh sama temen yang perempuan putri ya, yang punya pacar laki-laki buta warna, parsial. Saya ditanya berapa peluang anak saya, dia tanya ke saya ya, kalau dia jadi menikah dengan pacarnya ini, berapa peluang anaknya itu menderita hemofili, menderita buta warna parsial. Dia udah tahu kalau ternyata buta warna. Saya jawab, anakmu tidak ada yang buta warna. Titik. Karena dia nanya anaknya. Dia nggak nanya cucunya. Ya kan? Kalau dia nanya sampai cucunya, maka jawabannya adalah mungkin cucu laki-lakimu dari anak perempuanmu itu buta warna, ada peluang. Karena dia nggak nanya cucunya buta warna atau enggak saya jawab, dia cuma jawab, anakmu nggak ada buta warna.
Sampai sekarang ya, anaknya nggak ada yang buta warna. Nggak tahu nanti cucunya kalau dia buta warna, marah dia sama saya nanti. Dia menikah, sudah menikah. Sudah punya anak ya, normal semua anaknya. Normal artinya fenotip ya. Kalau genotip nggak tahu, mungkin ada, kalau dia wanita ya, carrier. Gitu. Nanti buta warna. Nanti kalau dia datang lagi, saya kasih tahu lagi nanti. Tapi sudah lama ketemu. Ya gitu. Wanita homozigot mutan jarang terdapat. Ya, ayahnya sakit, ibunya carrier, itu jarang terdapat. Jadi buta warna sebagian. Ya, sering terjadi juga consanguinity. Ada juga istilah genetically lethal. Laki-laki yang sakit tidak dapat menghasilkan keturunan. Jadi ya secara genetik dia lethal, ya tidak. Ya memang pada umumnya penyakit-penyakit seperti ini, single gene disorder itu genetically lethal. Tidak bisa mewariskan keturunan di sesudahnya, gitu. Kecuali carrier, ya, makanya memang di situ ya, warisannya lewat individu yang carrier itu. Jadi pada seorang anak dia diketahui menderita penyakit tertentu memberat dengan bertambahnya usia. Remaja tambah berat, dewasa tambah berat, sehingga jarang bisa menikah. Ya, meskipun dengan teknologi yang sekarang itu hebat sekali ya, banyak penyakit yang bisa dikendalikan dengan teknologi yang baru, sehingga penyakit genetik ini mempunyai survival yang lebih panjang sekarang ini dengan obat-obatan yang dan perawatan yang sangat intensif. Ini X-linked resesif, jadi ya lompat-lompat tidak selalu ada ya, dari ayah ibu ini carrier di sini, kemudian muncullah keturunan berikutnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi keturunan pertama dari ayah yang X-linked resesif dia tidak ada, tapi cucunya, cucu laki-laki dari perempuan, anak perempuannya dia yang akan, cucu laki-laki ya dari anak perempuannya yang akan merintai mobil. Anak laki-lakinya malah sehat ini XY-nya yaitu XY normal, X-nya dari ibunya soalnya yang normal. Ya pada pria lebih tinggi pada wanita, ada manifesting heterozygous, kemudian ayah yang sakit mewariskan pada cucunya, anak laki-laki dari anak perempuannya. Karena X-linked dominan, fenotip terekspresi pada individu yang heterozigot, semua anak wanita akan sakit, tetapi semua anak laki tidak fully penetrant X-linked dominan. Ini jarang terjadi ini. Ya. Terekspresi pada individu heterozigot. Contoh X-linked hypophosphatemic ricket ini cuma ketemu sekali tok. Sangat jarang terjadi. Ya. X-linked hypophosphatemic rickets. Jarang sekali ya X-linked dominan. Yang paling banyak adalah X-linked recessive. Jadi seperti ini kira-kira. Jadi seorang laki-laki yang menderita X-linked dominan, dia pasti akan memberikan X sakitnya itu kepada anak perempuannya. Satu. Sementara satu X lagi dari ibunya. Karena dia dominan, maka semua anak wanita itu X-nya dari ayahnya. Pasti semua sakit semua. Jadi pahami ya? Ya pasti sakit semua anak perempuannya. Sementara anak laki-lakinya, dia dapat X dari ibunya. Nah, dari ayahnya dia dapat Y, sehingga dia sehat. Anak laki-laki sehat semua. Itu seperti itu. Tapi di keturunan berikutnya, ada peluang cucu laki-laki dan cucu perempuannya sakit. Ya. Kalau dia mendapat X sakit itu dari ibunya. Dari anak-anak perempuannya, bisa mempunyai cucu perempuan atau cucu laki-laki yang sakit ataupun yang sehat. Karena dominan, ya, karena dominan. Jadi ini X sakit, X sehat, sakit ya. Ini juga sama, X sakit. Tapi kalau yang laki-laki pasti X-nya sehat, Y sehat. Itu ya, sehingga laki-laki yang sakit dirasakan normal mempunyai laki-laki normal dan perempuan yang sakit. Dan apabila ibunya carrier, maka peluang laki-laki dan perempuan sakit adalah 50%. Itu. Oke itu, dan di dalam beberapa buku teks sudah mulai disebutkan mengenai Y-link disease, yaitu
jarang sekali tidak semua buku mencantumkan Weiling, dan saya juga tidak sampai sekarang belum memasukkan itu dalam materi kuliah. Tapi kalau ketemu ya itu tidak apa-apa ya. Jadi kenapa kok alasan tidak dimasukkan? Oleh karena Weiling itu tidak inherit. Biasanya Weiling disease itu infertil. Karena infertil dia tidak inherit, dan karena tidak inherit dia tidak ditentukan dalam pola inheritance, tidak masuk dalam pola pewarisan. Kalau dia tidak mewariskan, kalau dia tidak mewariskan gimana kita mengatakan dia polanya seperti apa? Gitu. Jadi ada beda pendapat di situ. Yang penting diketahui bahwa sebagian di beberapa buku mencantumkan Weiling, tapi juga pendek banget Weiling itu, cuman kecil sekali babnya. Ada juga yang tidak mencantumkan Weiling dengan alasan bahwa Weiling is not inherit, tidak diwariskan karena penderita Weiling ini dia baik itu yang hetero maupun yang homozigot dia infertil. Itu kira-kira. Oke, itu yang kuliah yang pertama mengenai single gene disorders atau kelainan gena tunggal. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke multifactorial disorders? Ada beberapa tadi ya, autosomal resesif, autosomal dominan, X-linked resesif, dan X-linked dominan. Dan sedikit saja tadi pengantar mengenai Weiling, tapi itu yang Weiling tidak kita bahas. Dulu pernah ada yang tanya dulu, Pak saya ketemu di Google Weiling, oh ya memang ya ada. Weiling ada, tapi dia tadi dia tidak diwariskan karena infertil. Karena infertil maka tidak diwariskan, dan ini kuliah ini kan pattern of inheritance. Tidak diberikan karena tidak punya pola pewarisan seperti apa. Baik, kalau nggak ada sedikit lagi, jadi kuliah kedua ini nggak terlalu banyak ya, namanya multifactorial disorders. Oke, sudah bisa dilihat ya. Multifactorial disorders. Nah, kata kuncinya adalah bahwa ini adalah non-Mendelian. Yang tadi kan kita menyebut Mendelian dan bisa dihitung gitu probabilitasnya, sekian persen itu bisa dihitung. Kalau multifaktorial atau disebut juga sebagai complex disorders, ya, itu terjadi karena interaksi antara genetik, antara faktor-faktor genetik dan faktor-faktor lingkungan. Gitu. Jadi dia tidak bisa dihitung dengan Mendelian. Kalau ditanya ini peluang anaknya berapa persen, kita bukan berapa persen, tapi kita mengacu pada resiko relatif yang kita bahas di belakang nanti. Jadi satu penyakit itu terjadi karena interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Ada interaksi di situ. Artinya dua-duanya berkontribusi di situ. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa satu penyakit itu termasuk satu penyakit multifaktorial dengan melihat keluarga dari pasien itu. Jadi indeks case-nya tadi kita tahu kan, oh ini indeks case-nya ini dapat nih satu orang. Maka kita lihat, maka family member atau anggota keluarga pada dari indeks case ya itu mempunyai peluang atau proporsi penyakit menderita penyakit itu lebih dari keluarga yang lainnya atau dibandingkan dengan populasi yang lainnya. Itu sebagai familial aggregation. Jadi seorang menderita penyakit hipertensi, kita dapat ya, ini indeks case hipertensi pada usia 35 tahun, kemudian kita buat family pedigree, family tree-nya, maka tidak akan dapat pola Mendelian, tapi kita akan dapatkan pola familial aggregation, di mana di dalam anggota keluarga indeks case itu banyak yang menderita hipertensi juga, dengan proporsi yang lebih besar daripada populasi umum. Juga diabetes juga begitu, asma juga begitu. Jadi khas sekali di situ. Jadi seorang penderita diabetes nanti kita cek, nanti ada kakaknya, adiknya, nanti ada orang tuanya, kakeknya, ada bibinya, itu semua kena semua di situ.
dengan tidak ada pola Mendelian. Gitu. Nah, itu ada gene interaction di mana satu gen itu aditif. Jadi kalau, nah, gen ini maksudnya apa? Maksudnya genetic variations. Jadi yang dimaksudkan dengan gene interaction adalah sebenarnya adalah genetic variation interaction. Jadi interaksi antara variasi genetik. Itu bersifat aditif satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau ada satu variasi genetik, dia beresiko, kalau ada 2, 3, 4, dia akan lebih tinggi risikonya. Gene environment interaction adalah lingkungan itu mengakibatkan perubahan ekspresi gen, sehingga dia lebih cepat manifestnya. Oleh karena itu, karena ada faktor lingkungan, dan faktor lingkungan itu bisa epigenetik, ya, bisa macam-macam di situ berperan di sana. Itu perlu waktu untuk bisa menyebabkan perubahan ekspresi, maka penyakit multifaktorial pada umumnya manifest pada usia dewasa. Itu karena dia sudah ada genetiknya, sudah ada variasi genetik yang dia bawa dari kedua orang tuanya. Tapi itu belum manifest. Perlu cetusan yang lain, yaitu faktor lingkungan. Sehingga perlu waktu bertahun-tahun kemudian. Kalau tadi kan yang single gene disease kan sedang bayi, ketika dia bayi ceprot lahir sudah ada itu sudah ada penyakit, tinggal severe, moderate atau mild ya kan ya. Kalau ini dia bayi lahir itu sama seperti yang lainnya, genetic variation itu ada sama seperti lainnya, baru muncul setelah ada pencetus dari faktor lingkungan yang muncul pada usia-usia dewasa. Nah, yang jadi kecenderungan adalah sekarang usia dewasanya adalah dewasa muda. Kalau dulu benar-benar adult itu benar-benar adult di atas 40-50 tahun benar-benar. Ya, usianya sudah mature ya. Tapi akhir-akhir ini dewasa ini di bawah 40 tahun sudah muncul. Jadi kita sudah tidak heran lagi kalau ada orang pasien umur 30 tahun kena diabetes atau hipertensi atau kena udah mulai stroke, sudah mulai ada di bawah 40 tahun, 35 tahun udah stroke. Itu dulu saya tinggal di rumah orang tua saya, RT-nya itu adik usia saya dulu itu masih sekitar 30-an berapa tahun udah stroke. Ketua RT-nya itu, aduh, kasihan sekali ya. Ya, sehingga usia muda itu sudah banyak yang menderita penyakit seperti ini. Yang dulu itu baru manifest usia-usia 50-an tahun. Jadi ini hati-hati sekali. Dan menjadi concern. Dari kuliah-kuliah sebelumnya saya menyampaikan bahwa ya sekarang akhirnya teman-teman di neurologi, teman-teman di penyakit dalam, di mana-mana juga belajar mengenai multifaktorial disorders ini dari aspek genetik. Karena mereka banyak ketemu dengan kasus yang dewasa muda, jadi usianya semakin lama semakin muda. Nah, bagaimana cara mengetahui sifat yang diwariskan, karakter yang diwariskan? Maka kita melihat karakter itu secara kualitatif atau kualitatif trait. Jadi trait tadi adalah karakter yang diwariskan. Kalau karakter ya karakter sifat ya itu. Kalau trait itu diwariskan. Yang pertama adalah hanya dengan melihat ada atau tidaknya penyakit dalam satu keluarga itu. Ini yang paling mudah untuk kita lihat, tidak usah harus menghitung. Ada 2, concordant dan discordant. Kalau concordant adalah di dalam keluarga itu ada lebih dari 2 anggota keluarga yang menderita penyakit yang sama. Sehingga asumsinya faktor genetik itu berkontribusi cukup besar pada penyakit tersebut. Namanya concordant. Ya, dan hipertensi dan tipe 2 diabetes, stroke tadi, asma, kemudian dermatitis yang itu concordant. Yang kedua discordant. Jadi ketika kita cek ke keluarga mereka, maka ternyata hanya ada satu keluarga itu saja yang menderita penyakit, sehingga kemungkinan genetik faktor itu berkontribusi tapi tidak besar. Kan sudah kita sampaikan di depan bahwa
hampir semua penyakit itu kan sebenarnya ada faktor genetik ya. Kalau concordant itu kemungkinan kontribusi genetiknya cukup besar. Sementara kalau discordant kemungkinan genetiknya itu kecil. Misalnya aja postpartum hemorrhage, perdarahan postpartum, itu kan banyak faktor yang lain ya. Mungkin genetik ada, berpengaruh pada koagulasi, berpengaruh pada fungsi trombosit, itu ada faktor genetiknya. Tapi juga ada faktor jalan lahir, faktor tenaga, faktor bayi dan sebagainya yang berperan sehingga mungkin ya peran genetiknya itu sedikit. Pernah saya mendapatkan kasus seperti itu. Yang pertama adalah yang concordant ini melasma. Tahu melasma ya? Melasma itu ada bercak-bercak coklat pada wajah pada wanita itu. Ada seorang dokter kulit yang ingin meneliti genetik dari melasma. Saya juga belum pernah baca itu. Saya tanya ke beliau, dok ini tolong dicek dulu pasiennya concordant atau discordant. Jadi ditanya keluarganya, ada nggak yang melasma? Oh iya. Dan dia 3 bulan menghilang. 3 bulan observasi dia. Datang lagi, dok, kenapa? Gimana hasilnya? Concordant, dok. Oh iya, yakin. Jadi setelah ditanya, ternyata kalau penyakit pasien melasma datang ke dia, itu ada adiknya, ada ibunya, ada kakaknya, itu melasma juga. Oh ya sudah, kita teliti. Ya benar, kemarin kita membuktikan bahwa melasma itu ada kontribusi genetik yang cukup signifikan di situ. Ya, dan dia sudah lulus. Ya, publish di Q1, Scopus Q1. Bagus sekali jurnalnya, papernya itu. Saya senang sekali dapat itu. Sebaliknya yang discordant juga begitu. Ada dokter Hopkins yang tadi yang mau meneliti postpartum hemorrhage dari sisi genetik. Saya tanya, postpartum hemorrhage itu discordant atau concordant? Tolong dicari informasi. 3 bulan dia menghilang. 3 bulan menghilang. Datang lagi. Gimana hasilnya? Apakah postpartum hemorrhage itu suatu penyakit yang concordant atau discordant? Dia bilang discordant, dok. Oh, iya. Sebagian besar pasien yang postpartum hemorrhage itu hanya dia yang itu. Saudaranya enggak, adiknya enggak, ibunya dulu juga enggak. Oh ya sudah, itu berarti saya sampaikan peluang faktor genetik untuk berperan pada postpartum hemorrhage itu kecil. Jadi mungkin faktor-faktor passenger passage sama powernya itu yang atau placenta itulah yang berperan ya. Oh, tapi ternyata disuruh sama promotornya, dipaksa untuk terus meneliti postpartum hemorrhage aspek genetik yang teliti. Ya meskipun hasilnya nggak bagus sekali, artinya memang sudah seperti dugaan kita bahwa dia discordant. Faktor genetik tidak terlalu berperan pada postpartum hemorrhage, tapi lebih pada faktor-faktor yang lainnya. Itu ya, itu kualitatif, trait, jadi iya dan tidak, concordant dan discordant. Yang kedua adalah kuantitatif trait, jadi sifat pewarisan yang dihitung secara kuantitatif, dapat dihitung. Ya kayak tadi fenotip tadi, kayak fenotip kan bisa diamati sama bisa juga diukur. Ini yang dihitung, diukur. Blood pressure, kolesterol level, BMI, apalagi kadar sitokin, kadar ini, kadar itu, macam-macam ya. Ya itu ada peran genetik dan peran non genetik ya dalam fenotip yang bisa diukur tersebut. Sehingga individu dengan genetik varian pada gen tertentu ya kita katakan dia susceptible, dia mempunyai risiko ya atau dia terpapar untuk menderita penyakit tertentu, mempunyai risk factor seperti itu. Seperti misalnya angiotensin converting enzyme dengan tekanan darah, ApoE dengan dyslipidemia dan sebagainya. Genetic variation berperan di situ. Itu adalah quantitative trait. Jadi sifat pewarisan yang dihitung secara kuantitatif. Ini lebih perlu effort. Kalau tadi kan cuma ya dan tidak aja. Kalau ini lebih perlu effort. Nah, biasanya kualitatif trait akan didetailkan. Kan ya dan tidak kan kategorikal ya, kurang detail ya, kurang ini didetailkan dengan pengukuran yang lebih detail lagi. Hipertensi tadi misalnya, itu kita ukur aja nanti tekanan darahnya berapa, ketahuan kan, ya dan tidaknya dengan kualitatif ya. Kalau concordant dan discordant setelah kita tahu maka kita ukur kadar misalnya ya angiotensin 2-nya, kadar endotelinnya dan sebagainya. Nah, untuk mengukur seberapa besar risiko anggota keluarga itu menderita penyakit multifaktorial, maka kita bisa mengukur indeks untuk agregasi familial ini.
Yang pertama adalah relative risk, dihitung RR-nya. Jadi membandingkan antara frekuensi relatif penyakit itu di keluarga tersebut dengan populasi umum. Nah, sekarang kita ukur, diabetes di Indonesia berapa? Ternyata di Indonesia ini diabetes itu frekuensinya adalah sekitar 3-5%. Sudah, berarti itu adalah frekuensi di general population. Sekarang di keluarganya si X, keluarga si X itu berapa yang diabetes? Dihitung dari 100 orang yang ada di situ, dilihat berapa yang diabetes, ternyata ada 20 orang yang diabetes. Karena itu diukur, ternyata resiko keluarga X untuk menderita diabetes adalah 20 dibagi dengan 5. 20% dibagi 5%, ya, sekitar 4 kali lipat. Jadi seperti itu menghitungnya. Tidak dengan Mendelian, ya, tapi dengan resiko relatif. Ya, sehingga didapatkan beberapa penyakit schizofren itu 12. Hati-hati deh, kok ada nggak yang lokal schizofren? Tahu schizofren ya? Gila. Memang gila itu ternyata ya resiko relatif itu 12. Kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang gila atau schizofren, itu peluangnya adalah 12 kali kita dapat. Hati-hati ya. Cukup tinggi. Autisme 150. Ini nggak di luar negeri sih ya. Di Indonesia kita nggak tahu. Saya nggak tahu berapa di Indonesia. DM tipe 1 35. Di Indonesia berapa saya nggak tahu ya. Harus dicari lebih detail lagi. Untuk mengetahui risiko relatif anggota keluarga itu dibandingkan dengan secara umum oleh general population. Tapi ini risiko, artinya bahwa mungkin saja tidak, ya. Jadi bisa jadi 6 kali 5 kali ya biarin aja, ya, asalkan tadi interaksinya itu bisa kita jaga. Jadi environment-nya, lingkungannya kita jaga. Apa itu lingkungan? Ya, aktivitas fisik, diet, stresor, dan lainnya itu kita jaga. Itu. Yang kedua case control study, itu yang sering kita kerjakan, membandingkan antara kasus dan kontrol, ya dihitung nanti berapa odds rasionya kalau yang ini. Makanya case control ya, makanya odds rasio. Dan confounding faktor yang paling susah adalah choice of control, karena kontrol itu kadang-kadang saat direkrut sebagai subjek, dia tidak menderita sakit tersebut. Tapi 10 tahun lagi kita nggak tahu, 15 tahun lagi kita nggak tahu dia sakit nggak. Gitu. Jadi pahami ya, jadi misalnya usianya sekarang 45 tahun, dia tidak hipertensi ketika direkrut. Ya, jadi kita tidak bisa memastikan 10 tahun lagi dia hipertensi apa enggak. Oleh karena itu case control yang paling bagus adalah dengan matching dengan matching individu satu-satu. Jadi kalau satu kasus itu di match dengan satu kontrol yang persis sama. Itu susah sekali. Jadi match individu itu susah sekali. Tolong nanti diingat-ingat ya ketika penelitian, kalau memang matching itu biasanya matchingnya jangan matching individu tapi matching grup. Jadi rata karakter di grup itu, jangan individu. Itu makanya case control itu pokoknya otorasio nanti. Atau twin study, ini yang susah sekali kita kerjakan karena data mengenai twin study itu sangat terbatas. Kalau di luar negeri itu gampang, tadi saya sampaikan di abad 19 saja kita masih bisa men-track, tracing itu bisa data keluarga itu. Kalau kita tahun-tahun itu masih susah ya, kalau kita mau belajar twin study kita harus tunggu mungkin 30-40 tahun lagi ya, setelah data demografi kita sangat baik baru kita bisa tracing itu kembar itu kemana-mana. Jadi sangat kuat untuk menentukan concordance ya antara satu individu yang lain. Epilepsi, DM tipe 1, osteoartritis, psoriasis, kulit dan sebagainya itu cukup tinggi ya concordance. Jadi misalnya seorang kembar itu dipisahkan, mereka berpisah, satu hidup di Jogja, satu hidup di Medan itu misalnya ya. Yang satu epilepsi, yang di Medan juga epilepsi juga. Yang di Jogja itu diabetes, yang di Medan juga diabetes juga. Gitu. Itu artinya konkordansinya itu tinggi. Ya, untuk karena mereka share genetik background yang sama. Ya, pada monozigotik maupun dizigotik twin, jadi kembar dizigot maupun yang monozigot. Tahu ya kalau monozigot itu dari satu zigot pecah, membelah jadi 2,
Kalau dizigotik memang sejak awal satu sperma masing-masing berasal dari satu sperma dan ovum yang dibuai secara terpisah. Gitu. Itu twin study. Nah, karakternya seperti apa? Dia bukan Mendelian dia, tapi familial aggregation. Dan keluarga itu mungkin aja discordant. Karena ada faktor non genetik. Jadi mungkin cuma satu aja. Jadi misalnya pasien hipertensi misalnya, kita cek ternyata kok cuma dia saja yang hipertensi, indeks case saja di keluarganya. Mungkin discordant ya. Karena mungkin berarti problemnya adalah indeks case itu tidak disiplin, lifestyle-nya tidak bagus ya, sehingga dia hipertensi. Ternyata orang tuanya tidak hipertensi kok, adik-adiknya juga tidak hipertensi, itu cuma dia saja. Ya, kita cek lifestyle-nya. Ternyata lifestyle-nya mungkin tidak bagus sehingga risiko hipertensi tinggi. Jadi gitu ya. Jadi harus dipahami di sini bahwa untuk multifaktorial disorders itu peran faktor genetik dan faktor lingkungan itu hampir sama 50-50. Ada yang lebih sedikit faktor genetiknya dan lebih faktor lingkungannya. Sehingga yang tidak mempunyai risiko genetik pun itu bisa sakit kalau dia lifestyle-nya kurang bagus. Sebaliknya yang tidak punya faktor risiko, yang tidak punya faktor risiko genetik itu bisa sakit kalau lifestyle-nya nggak bagus. Dia juga yang punya faktor risiko bisa saja dia tetap sehat kalau dia bisa menjaga lifestyle-nya. Ya, seperti itu. Nah, contohnya banyak sekali, ada venous thrombosis, faktor Leiden itu, protrombin dan sebagainya, cleft palate itu mungkin di TBX1, MSC1, PGFR1, Hirschsprung disease itu di rat, GDRP, GDNF dan sebagainya, dan lain-lain sebagainya, hipertensi dan diabetes yang paling banyak terjadi. Ya mungkin itu ya kuliah mengenai multifaktorial disease yang singkat ini. Mohon izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Baru saya mau buka diskusinya. Baik, yang mau bertanya kami persilahkan. Ya, saya Algi, Dok. Sudah diusirin ya? Ya. Ya. Begini, Dok, yang ingin saya tanyakan kan terkait kita kalau misalnya mencari tahu tentang tris ya tadi apa pohon keturunan ya, Dok. Oh iya iya. Keluarga. Ya, pohon keluarga, sehingga kalau misalnya kita mengetahui memang ada risiko orang tua atau kakek kita itu memiliki problem atau disorder, itu ada tidak Dok, untuk kita pencegahannya? Apakah pencegahannya melalui dengan kawin dengan orang yang normal saja atau bagaimana, Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi multifaktorial disease itu kan satu interaksi. Kalau yang itu single gene disorders, ya kita memang harus berhati-hati ya, karena peran faktor genetik itu sangat tinggi. Ya, peran faktor lingkungan itu sebagai modifier saja di situ, sehingga kita bisa berhitung berapa peluang keturunan kita untuk menderita penyakit itu. Memang betul bahwa tadi kalau memang ada riwayat keluarga yang positif ya, yang positif dengan penyakit genetik, maka memang genetik ya, prinsip-prinsip seperti itu kita mencari pasangan yang sebisa mungkin yang wild type. Jangan mudah tahu tuh sama-sama heterozigot ya masih aja nekat menikah. Tapi itu terjadi karena sudah cinta ya, entah terlanjur cinta sehingga ini sudah ketahuan heterozigot ya tetap aja. Tapi dengan catatan tadi nanti ada prenatal diagnostik ya, jadi kita bisa memprediksi berapa kemungkinan zigot atau bayinya itu mutan, itu bisa diprediksi itu. Ya, jadi nanti itu banyak itu pasangan yang mempunyai anak cacat ya. Zaman sekarang kan sudah canggih-canggih ya, mereka bisa cari internet kemana-mana. Datang untuk tes prenatal, ya, karena mereka biasanya nggak tahu kalau heterozigot itu mereka tidak menyadari. Yang menikah lahirnya anak yang lumpuh, muskular atrofi misalnya. Anak pertama. Anak kedua
ya sudah anak pertama muskular atrofi itu tidak bisa dihindari lagi. Anak kedua itu diusahakan supaya tidak sakit dengan prenatal diagnostik. Ya. Jangan sampai di satu keluarga itu ada 2 anak yang cacat, ya itu kan berat sekali. Satu aja yang cacat lah. Seperti itu ya. Jadi ke usahanya seperti itu. Ya, mohon izin dok menyanggah sedikit. Ya, jadi apalagi tadi kan dokter jelaskan bahwa memang laki-laki ini pembawa dominan terhadap beberapa keluhan atau disorder. Jadi kalau misalnya direncanakan, kan tadi kalau turunannya adalah perempuan, itu kemungkinan bisa terjadi jika sang suami laki-lakinya mengalami masalah. Berarti kalau untuk keturunan yang laki-laki itu bisa tidak membawa begitu ya dok? Oh, tadi maksudnya begini, tadi kan ada pasangan suami istri yang sehat, ya ternyata anaknya sakit. Loh, dari mana sakitnya ini? Ternyata laki-laki itu lebih berisiko untuk mempunyai gangguan pada saat spermatogenesis dibanding dengan wanita. Karena kecepatan pembelahan sperma itu jauh lebih cepat daripada kecepatan pembelahan ovum. Ovum itu lambat ya, cuma ada sekitar 1.000 sampai 1.000 ratusan ovum dalam ovariumnya wanita, dan mereka bergerak dari meiosis 1 ke meiosis 2 lambat, sehingga peluang untuk mutasi pada ovum itu juga lebih kecil daripada sperma yang diproduksi terus tiap hari dalam jumlah yang jutaan itu. Ya, itu ya. Tapi tidak masalah selama gaya hidup sehat, usianya masih muda, ya, tidak ada penyakit tertentu, itu tidak ada masalah. Jadi tidak usah khawatir yang laki-laki, oh saya nanti nggak masalah asal kita sehat ya. Bukan radiografer, bukan radiologis, tidak bekerja di dekat sinar-sinar X yang berbahaya ya kan? Ya usia masih muda, tidak ada masalah. Tapi kalau usia sudah beranjak tinggi, kemudian bekerja di daerah-daerah yang radiasi dan sebagainya, ya kita harus hati-hati. Saya yakin yang di sini itu masih sehat-sehat semua, nggak usah khawatir mas. Nah, saya khawatir ya, peluang untuk itu kecil sekali ya. Kecil ada memang, kecil sekali, 1 banding sekian ribu ya peluangnya itu. Tidak usah khawatir ya untuk penyakit genetik itu. Gitu. Baik ya. Terima kasih dok. Ya, yang lainnya ada? Saya dok. Silakan. Saya tadi penasaran soal di bagian multifaktorial tadi kan ada skizofren, kalau nggak salah ada skizofren, ada juga si autis. Nah, itu autis kan, ya. Nah, itu berarti kan kalau multifaktorial kan dia juga ada pengaruh lingkungannya. Ya. Nah, itu kira-kira pengaruh lingkungan yang bagaimana ya yang bisa mempengaruhi orang jadi skizofren atau autis kayak skizofren. Nah, iya, skizofren kan penyakit psikiatrik ya. Ya, jadi ada 2 faktor genetik, kita sudah tahu beberapa gen yang berperan di situ yang berperan pada serotonin, pada metabolisme, transport, dan reseptor serotonin itu serotonin atau 5-hidroksitriptamin itu diketahui berperan pada itu, pada skizofren. Yang kedua, faktor lingkungannya adalah faktor stresor yang paling banyak terjadi. Jadi stresor yang ada di sekeliling kita yang sengaja atau tidak sengaja itu menjadi pemicu munculnya skizofren. Dan bahkan skizofren sendiri kalau dia pas sedang membaik, ya dia normal. Kalau dijaga nggak ada stresor, dia remisinya itu lama. Tapi begitu dia sampai ke rumah, diberi stresor lagi, ada macam-macam tekanan ke dia secara psikiatrik, maka dia akan cepat sekali kambuh. Gitu. Jadi kalau ditanya, setahu saya ini ya, mungkin nanti bisa lebih detail lagi. Faktor lingkungan apa yang pada skizofren ya stresor. Ya, kondisi psikologis tekanan yang berkepanjangan. Nah, karena itu perawatan penderita skizofren pasca remisi, misal dia membaik, kan dia kambuh dibawa ke rumah sakit, kemudian diobatin, misalnya kemudian dia remisi. Ketika dia remisi sampai di rumah itu harus dijaga betul. Jadi edukasi keluarganya itu harus dikuatkan supaya secara psikologis dia tidak menerima stresor yang terlalu berat. Ya biasanya itu. Ya ada yang mengatakan juga aktivitas fisik, physical activity itu juga membantu, diet tertentu itu juga membantu itu ya. Jadi ada faktor-faktor yang lain juga, tapi yang paling utama adalah stresor tadi. Jadi kalau
pulang jangan diberi tekanan psikologis yang berat, diajak ngobrol terus, ya, jangan sampai dia menyendiri, diajak olahraga, diajak main-main, main game dan sebagainya, terapinya terapi okupasi, diajak kerja kecil-kecilan, usaha seperti itu. Itu bisa membaik, ya. Seperti itu kira-kira ya, Mas ya. Jadi itu kalau sudah remisi dijaga betul. Begitu dia kena stresor, yang menurut kita itu kecil-kecil aja, masalah sepele aja, itu bisa kambuh. Bisa kambuh schizofrenia. Dan sekarang banyak ya, schizofrenia yang terkendali itu banyak. Sudah baik lah, dia masyarakat sudah menyadari bahwa penyakit ini remisi dari penyakit schizofrenia itu bisa kita perpanjang kalau ada di rumah. Kalau masuk rumah sakit itu, waduh, kasihan ya. Apalagi stigma masyarakat terhadap schizofrenia juga masih tinggi. Kalau kita misalnya pacaran itu ya, mencari pacar itu, kok ada pacarnya itu kok adiknya kok schizofren, wah, mikir mesti mau menikah dengan orang itu, pasti mikir ya. Karena masih stigma di masyarakat. Epilepsi juga sama. Kalau ada ketemu epilepsi, itu kadang-kadang orang sudah stigma duluan. Kalau epilepsi kan tidak seperti itu. Ada faktor yang lainnya juga berperan. Ya, itu kira-kira. Dok, makasih. Ya, baik. Yang lainnya masih ada? Izin bertanya, Dok. Izin bertanya, Dok. Sama Mbak dulu, Mbak Nenes Pratiwi dulu. Oh ya, baik, Dok. Kalau ini kan sering dibilang kalau pada wanita dengan usia yang lebih tua gitu, biasanya kemungkinan untuk mengalami gangguan di genetik anaknya kan lebih besar. Iya. Itu terkait dengan mekanisme apa ya, Dok? Ya, itu biasanya kalau usia tinggi pada wanita itu terjadi non-disjunction. Jadi apa? Pemisahan kromosom itu terganggu. Jadi kelainan genetik yang terjadi pada wanita yang usia tinggi yang kemudian melahirkan adalah trisomi 21 alias Down syndrome. Itu karena ovumnya itu nggak mau misah. Kromosom di ovum itu nggak mau misah. Itu. Sehingga tetap 2 ditambah dengan ayahnya 1. Maka kromosom 21 itu menjadi trisomi. Karena apa? Karena kemungkinan mesinnya meiosis, jadi protein-protein yang berperan pada meiosis itu sudah mulai berkurang fungsinya. Itu yang paling sering terjadi ya pada wanita. Karena itu meskipun sesibuk apapun wanita ya jangan menikah terlambat, risikonya tinggi untuk melahirkan bayi dengan trisomi 21 atau Down syndrome. Gak ada contohnya di sekeliling kita, di antara para dokter. Ada, ya. Saya tahu betul untuk teman-teman sejawat kita yang putranya itu Down syndrome. Tahu betul. Dan betapa sedihnya ya merawat. Tidak mudah memang merawat Down syndrome itu sampai dia bisa melakukan daily activity dengan normal. Tidak mudah. Ada, karena apa? Ya, karena terlalu sering belajar. S1, S2, S3, spesialis, spesialis konsultan, apalagi itu. Agak habis belajar ya. Itu ya Mbak Nenes ya. Ini nanti sudah menikah belum Mbak? Belum, Dok. Cepatnya ya. Begitu ketemu jodoh langsung Insya menikah Allah. aja. Lama-lama. Ya, ada tunggu-tunggu nanti S2, S3, S4, S5, menikah nanti. Terima Jadi kasih, ini Dok. itu ya, gitu ya. Mbak Nur Fadilah silakan. Ya, Dok. Maaf, Dok, izin bertanya. Ya. Ini soal PPT, Dok, yang minggu lalu itu kan saya baca ya saya baca di mitokondrial DNA itu kan tidak mengandung intron. Itu kenapa ya, Dok? Oh, mitokondrial DNA ya. Ya. Terima kasih, Dok. Mitokondrial DNA itu dianggap sebagai sisa-sisa sifat bakteri pada manusia. Gitu ya. Jadi dia ada beberapa teori yang mengatakan bahwa itu berasal dari manusia di awal kehidupannya dulu ketika masih makhluk bersel satu. Ada teori yang mengatakan bahwa itu sebenarnya hasil infeksi bakteri pada manusia.
ya, sehingga tetap tertinggal di sitoplasma sampai sekarang saat ini. Kita nggak tahu mana yang benar, ya. Tapi tadi ya sifat-sifatnya mirip dengan plasmid bakteri yang tidak punya intron. Itu yang kira-kira ya jawabannya ya. Jadi itu tidak tahu persis mengapa ya kok plasmid bakteri bisa ada di sitoplasmanya manusia. Tidak tahu persis, ya teori-teori saja. Ya teori-teori saja. Dari mana teori itu ya dari ilmuwan yang meneliti. Ya. Kalau saya ya jawabannya sederhana itu, tapi jawaban itu tidak akan membuat kita berpikir. Kadang-kadang ya seperti itu. Jawabannya karena Tuhan sudah menciptakan itu. Tapi kalau kita menjawab semua pertanyaan dengan itu Allah sudah ciptakan, ya kita nggak akan berpikir nanti kan. Ya, karena itu kita ditantang untuk berpikir. Oke lah bahwa Tuhan telah menciptakan itu, betul ya. Tapi dari mana ya? Ya mungkin aja memang ya, dari makhluk bersel satu berkembang jadi manusia, akhirnya masih ada mitokondria di situ. Atau tadi infeksi. Kalau saya ditanya mana yang kira-kira, oh ya, ya mungkin infeksi ya. Mungkin dulu kita pernah terinfeksi secara hebat sekali oleh bakteri ya, sehingga bakteri itu tertinggal, genomnya bakteri tertinggal di sitoplasma sehingga terbawa sampai sekarang. Nggak tahu juga. Kalau yang pertama teori itu kuat juga karena dianggap sekarang ini kita tahu bahwa sel adalah unit terkecil kehidupan sekarang ini. Dulu ada yang menganggap bahwa unit terkecil kehidupan adalah mitokondria. Ada yang bilang itu, mitokondria itu bisa hidup sendiri, tapi setelah diteliti nggak bisa, ternyata bahwa mitokondria itu memerlukan protein yang berasal dari inti ternyata. Jadi beberapa protein mitokondria itu disandi oleh gen dari inti nuklear genom. Ya, jadi ada mitokondrial genom, nuklear genom, itu ada di situ teorinya, itu menarik sekali. Sehingga itu patah juga itu loh, apa hipotesisnya, kita nggak tahu. Jadi pertanyaannya tadi jawabannya saya nggak tahu, cuman kira-kira seperti itu jawabannya. Terima kasih banyak dok. Ya. Yang lainnya? Saya dok mau bertanya, mohon izin. Ya. Terakhir ya, Mbak Ninda ya. Ya, saya tadi dokter mengatakan tentang mosaikisme pada saat menjelaskan tentang XM aktivasi. Saya masih belum paham tentang mosaikisme itu dok, dan apa hanya pada penyakit dengan X-link saja atau autosomal juga bisa terjadi. Ya. Mungkin lain kali saya coba jelaskan ya. Jadi mosaikisme itu satu jaringan atau satu sel yang mempunyai kandungan genetik yang berbeda. Gitu. Jadi jaringan satu kelompok sel atau bahkan satu sel yang mempunyai kandungan genetik yang berbeda. Itu mosaikisme, dan itu dikenal jaringan yang mosaikisme. Itu artinya begini, pada wanita itu kromosom X itu akan mengalami inaktivasi satu kromosom. Karena dia mengalami inaktivasi, ya maka ketika sel itu berkembang haploid ya, belum diploid ya, maka sel-sel haploid itu ada yang membawa X yang inaktif, paham ya? Jadi sel itu ada satu sel lagi yang membawa X yang aktif, gitu ya. Pada saat haploid dia belum diploid ya, ya gitu. Sehingga di satu kumpulan sel itu warnanya tadi biru sama putih. Yang biru itu yang inaktif, yang putih itu yang aktif. Kira-kira seperti itu gambaran nanti. Tapi nanti kalau ada waktu nanti saya jelaskan mengenai mosaikisme lebih detail lagi ya. Karena ini memang menarik mosaikisme itu. Baik, mohon maaf ini waktunya yang tidak memungkinkan. Terima kasih dok. Yang tidak memungkinkan sehingga saya harus akhiri. Sekarang sudah jam 9.45 ya sudah. Saya harus bersiap untuk acara yang lain. Setelah ini kuliahnya oleh Dr. Mansur. Beliau akan bicara, memberi kuliah 3 kali, kemudian Bu Pram 3 kali. Ya, jadi nanti akan berganti dosennya. Tolong diingatkan, yang harus siapa yang mengingatkan ketua kelasnya? Nanti Mas tolong Mita dipastikan. Ya, nanti dipastikan. Oh, iya. Ya, baik. Seperti itu. Baik, kita akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, warahmatullahi Dok. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Dok. Dok. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Izin Terima kasih, untuk Dok. ya.